Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, kita bisa melihat dari banyak sisi yang kita bisa renungkan. Kita bisa merenungkan dari sisi peristiwa kenaikannya, bisa dari sisi pesan-pesan sebelum Yesus naik ke sorga, bisa dari sisi percakapan Yesus dengan murid-murid jauh sebelum kematiannya yang juga berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, pada pagi ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu atau saya ingin membicarakan tentang kenaikan Tuhan Yesus dari sisi apa yang Yesus pesankan sebelum dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita pada pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara, untuk merenungkan firman ini kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menolong kami mendengar dan mengerti firman-Mu, supaya kami juga menerima pesan firman Tuhan melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini. Pimpin hamba-Mu dan jemaat Tuhan sekalian yang mendengarnya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, nats yang kita baca tadi itu berbicara tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Namun ada yang menarik, Saudara. Sebelum Yesus naik ke surga, ada percakapan singkat antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan kita bisa memperhatikannya di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Percakapan singkat antara Yesus dan murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara, dalam percakapan itu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Murid-murid bertanya, apakah Yesus mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi jawab Yesus, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Kalau kita memperhatikan percakapan ini, seolah-olah Yesus tidak menjawab pertanyaan murid-muridnya. Tetapi Yesus memberikan jawaban tentang apa sesuatu yang mereka tidak perlu tahu. Dan itu merupakan rahasia Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan, kamu tidak diizinkan untuk mengetahui waktu atau periode yang telah ditetapkan oleh Bapa atas wewenangnya sendiri.
soal kapan Bapa akan memulihkan kerajaan bagi Israel, itu urusannya Bapa. Kira-kira demikian, Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan di dalam ayat yang ke-8, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata tetapi di dalam percakapan ini menunjuk kepada apa yang perlu diperhatikan. Jadi yang perlu diperhatikan oleh murid-murid bukan mengerti tentang kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan bagi Israel, bukan itu. Tetapi yang perlu diperhatikan oleh murid-murid adalah apa yang Yesus akan sampaikan, atau apa yang Yesus sampaikan pada saat itu. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah, kamu akan menerima kuasa kalau atau ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus memberikan pesan yang sangat penting, pesan yang berkaitan dengan rencananya yang besar. Dan pesan itu adalah terdapat di dalam ayat yang ke-8 yang kita baca tadi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, apa yang penting ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid? Yang paling penting di sini adalah Yesus memberi pesan bahwa kalau Roh Kudus turun, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, Dia akan memberi kuasa. Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus sampaikan di dalam ayat ke-8 itu berkaitan dengan peristiwa yang akan terjadi sesudah kenaikan Tuhan Yesus. Seolah-olah Tuhan Yesus memberitahu bahwa setelah kenaikan Tuhan Yesus nanti ada peristiwa lain yang akan terjadi, yaitu pencurahan Roh Kudus atau yang sering disebut sebagai Pentakosta. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid bahwa mereka akan menerima kuasa saat atau ketika Roh Kudus nanti turun. Dalam peristiwa yang kita kenal sebagai Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksudkan dengan kuasa? Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa. Apa yang dimaksudkan kuasa, Saudara? Kuasa di sini Tuhan Yesus menggunakan istilah dunamis, atau Kisah Rasul menggunakan istilah dunamis, dalam bahasa Inggrisnya power, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada beberapa arti. Yang pertama, kuasa, tenaga, kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima tenaga, kamu akan menerima kekuatan, kamu akan menerima kemampuan, kamu akan menerima kesanggupan. Saudara, untuk apa kuasa itu diberikan kepada murid-murid? Kuasa yang sangat besar, kuasa supranatural, kuasa yang datang dari Allah sendiri, diberikan kepada murid-murid. Untuk apa? Dan di dalam ayat ke-8 tadi dikatakan bahwa dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kuasa itu diberikan, kemampuan itu diberikan untuk murid-murid bisa bersaksi, bisa menjadi saksi. Bersaksi tentang apa, Saudara? Bersaksi tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan inti berita daripada Injil. Karena itu murid-murid itu adalah saksi dari inti beritanya Injil. Mereka menyaksikan tentang Yesus yang mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Menyatakan kealahannya, menyatakan kuasanya yang menang atas kematian, atas penderitaan, atas iblis sekalipun. Bapak Ibu Saudara, melalui renungan yang singkat ini, dapatkah kita mengatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu merupakan bagian dari rencananya Tuhan. Tapi rencana itu bukan rencana yang berhenti sampai di situ. Sebab Allah punya rencana yang lain setelah itu. Dan rencana lain setelah kenaikan Tuhan Yesus adalah pencurahan Roh Kudus ke atas mereka, di mana mereka menerima kuasa lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, dan mereka akan menjadi saksi Kristus. Mereka akan menjadi saksi yang menyaksikan tentang kebenaran akan kematian dan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita dapat mengatakan bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu adalah bagian dari rencana Allah. Tapi rencana itu tidak berhenti di situ. Ada bagian dari rencananya yang lain, yaitu memberi kuasa kepada murid-murid untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam konteks kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga dipanggil untuk bersaksi tentang Kristus. Tetapi apa yang kita saksikan, saudara? Kita menyaksikan karya keselamatan Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan memberitahukan kepada kita tentang hakikat kita sebelum menerima Yesus dan sesudah menerima Tuhan Yesus. Sebelum menerima Tuhan Yesus, Efesus pasal 2 ayat yang pertama dikatakan kamu telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi pada hakikatnya keadaan kita secara rohani itu sudah mati sebelum kita percaya Tuhan Yesus. Nah, apa artinya saudara kematian secara rohani ini? Apa artinya bagi kelangsungan hidup kita? Artinya kita tidak dapat berhubungan dengan Allah yang suci. Sebab kita mengalami kematian secara rohani. Kematian secara rohani juga menggambarkan tentang keadaan kita yang berdosa, menggambarkan keadaan kita yang tidak berdaya, menggambarkan keadaan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu dampak dari kematian rohani itu kita tidak bisa berhubungan atau bersekutu dengan Allah yang suci. Apa dampak jangka panjangnya kalau kita terus-menerus hidup di dalam kematian secara rohani? Kita bukan hanya tidak dapat bersekutu dengan Allah, dampak jangka panjangnya adalah kita akan mengalami kematian secara kekal.
kematian untuk selama-lamanya, terpisah dari alam untuk selama-lamanya. Jadi hakikat kita sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah mati. Tetapi sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan kita telah dihidupkan kembali bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada perubahan hakikat dari kematian secara rohani sebelum kita percaya Tuhan Yesus, dan sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dihidupkan secara rohani. Artinya kita dilayakkan, kita diposisikan sebagai orang-orang yang telah disucikan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Dan dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kita dapat disebut sebagai manusia baru. Dalam konteks kita sebagai manusia yang baru, apa yang harus kita saksikan, Saudara? Kepada dunia, kita harus menyaksikan kehidupan kita yang baru, kehidupan yang sudah menerima karunia keselamatan dari Tuhan. Maka kita harus mengekspresikan kehidupan baru itu ke dalam seluruh hidup kita. Itu yang harus kita saksikan. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak atau berbuat sesuatu. Semua itu seharusnya menyaksikan karya keselamatan Tuhan bagi hidup. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita, mendorong kita untuk hidup sesuai dengan rencananya Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa supaya Tuhan oleh Roh-Nya memampukan kami untuk memahami lebih jauh mengenai firman dan menolong kami untuk melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Lindungi jemaat-Mu, peliharakan mereka, dan Engkau kiranya akan menguatkan dalam segala pergumulan jemaat-Mu masing-masing, supaya penuhlah sukacita mereka di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur.